Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asri Handayani, saya dari kelas 12.5. Tujuan saya membuat video ini untuk membahas pelanggaran tugas lembaga penegak hukum. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengambil salah satu contoh pelanggaran penegak hukum tentang kontroversi putusan Mahkamah Agung terkait kasus Syafruddin Arsyad Tumenggung. Syafruddin Arsyad Tumenggung malam ini meninggalkan rutan KPK setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasinya. Syafruddin keluar dari rutan KPK dijemput oleh kuasa hukumnya. Syafruddin Tumenggung ditahan penyidik di rutan KPK sejak 21 Desember 2017. Syafruddin ditahan terkait penerbitan surat keterangan lunas dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan menghormati keputusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa kasus BLBI Syafruddin Tumenggung. Namun, KPK memastikan tidak akan berhenti melakukan upaya hukum atas kasus ini. Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang memastikan proses penanganan perkara kasus BLBI telah dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Saud, KPK tidak akan berhenti melakukan upaya hukum dalam kasus ini. KPK sebagai institusi penegak hukum menghormati putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini. Namun, kami menyatakan KPK tidak akan berhenti melakukan upaya hukum dalam perkara ini, khususnya dalam rangka mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara sebesar 4,58 triliun dalam perkara ini. Selama proses penanganan perkara ini, KPK melakukan penyidikan hingga penuntutan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan hukum. Berikutnya, KPK akan mempelajari dan segera menentukan sikap yang pada prinsipnya adalah akan melakukan upaya hukum biasa atau luar biasa dalam kerangka penanganan perkara ini dan hal-hal yang terkait. Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan terdakwa kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, Syafruddin Arsyad Tumenggung dalam putusannya. Mahkamah Agung menyatakan Syafruddin terbukti melakukan tindakan sesuai yang didakwakan, tetapi perbuatannya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, Syafruddin Tumenggung bebas dari jerat hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung ini ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat antar hakim. Adapun amar putusannya mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dari terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung tersebut. Mengadili sendiri menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. 2. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atau onslaught van allerrecht vervolging. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 746 berupa 3 buah buku paspor atas nama Syafruddin Arsyad Tumenggung dikembalikan. Nah, teman-teman, itulah salah satu contoh pelanggaran tugas lembaga penegak hukum tentang kontroversi putusan Mahkamah Agung terkait kasus Syafruddin Arsyad Tumenggung. Jika ada banyak kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali.